Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Grammar Class Online. Jadi ini adalah meeting kita yang kedua untuk kelas online ini di Grammar 2. So, don't forget to always study because in grammar you will be so headache. Okay, don't worry about that because I will not tell you or explain you nicely, okay? Jadi di meeting kali ini Mr. Rizal akan menjelaskan tentang simple present. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang introductory to English, introductory to tenses. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu dari 6 tenses dasar yang akan kita bahas. Nah yang pertama itu adalah simple present. Simple present, apa sih fungsinya? The functions of simple present is to apa? Ada 3. Yang pertama yaitu general truths. General truths itu adalah kebenaran umum. Jadi kalau kalian ingin mengutarakan tentang kebenaran umum, maka kalian bisa menggunakan tenses yang berupa simple present. Yang kedua yaitu adalah daily atau routine. Jadi yang keseharian, daily routine gitulah ya. Jadi rutinitas yang biasa kalian lakukan, atau kalau enggak sesuatu yang terulang-ulang. Yes. Sesuatu yang berulang-ulang, entah itu daily, entah itu monthly, entah itu annual. Jadi bisa yang berminggu-minggu, weekly, bisa yang berhari-hari, bisa yang monthly, berbulan-bulan, ataupun yang annual, yang bertahun-tahun. Yes, sama 1 tahun sekali, tapi sudah biasa terjadi, itu juga termasuk nanti atau bisa menggunakan simple present. Gitu yes. Nah, kalau seandainya biasanya giving opinion atau memberi ulasan atau opini, nah kalian itu juga bisa menggunakan simple present kayak gitu. Menurut saya, I think, nah itu simple present guys. So, bisa general truths, bisa habitual action, yang terakhir bisa giving opinion. Itu the functions of simple present. Tapi kalau kita lebih ambil gampangnya, simple itu adalah sifat dari waktunya kalau kita kemarin udah belajar. Kemudian yang artinya sederhana. Kemudian present itu adalah masa sekarang. Jadi masa sekarang yang sederhana. So, masa sekarang, remember masa sekarang. Oke? Nah, di dalam kalimat itu ada 2. Yang pertama yaitu ada yang verbal sentence. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya non-verbal sentence. Atau orang-orang biasanya nyebutnya itu nominal sentence, guys. Nah, kalau yang verbal sentence berarti yang berhubungan dengan kata kerja. Tapi yang non-verbal sentence berarti yang tidak berhubungan dengan kata kerja. Nah, kalau tidak berhubungan dengan kata kerja, berhubungan dengan apa dong, Mister? Ada 3. Yang pertama yaitu berhubungan dengan noun atau kata benda. Yang kedua yaitu adjective atau kata sifat. Dan yang terakhir yaitu adalah adverb atau kata keterangan. Kata keterangannya apa? Biasanya kata keterangan tempat, kayak gitu. Dan masih ada 2 lagi. Nah guys, yang pertama kita akan bahas tentang yang verbal sentence. Di verbal sentence kali ini kita akan bahas bagaimana sih dari bentuk kalimat yang positif, bentuk kalimat yang negatif, bentuk kalimat yang tanya, kalimat tanya yang positif, kalimat tanya yang negatif. Nah bagaimana rumusnya? Oke, yang pertama, rumus untuk kalimat positif yang verbal sentence dari simple present adalah, nah, kemarin kan kita sudah tahu tuh bagaimana cara membuat simple present yang rumus verbal. Jadi kalau simple itu adalah 0, kalau present itu adalah verb 1. 0 tambah verb 1 itu adalah verb 1. Setiap kalimat ada subjek dan objek. Itu adalah rumus daripada kalimat positif daripada simple present. Jadi subjek plus verb 1 atau, ya guys, jadi atau verb SIS plus objek. Jadi subjek plus verb 1 atau verb SIS plus objek. Remember, objeknya dikurung. Tidak semua verb atau kata kerja mempunyai objek. So, mama contohnya seperti ini. Dia, perempuan, berbicara bahasa Inggris. She speaks English. Seperti itu. Jadi, she-nya itu adalah subjek, speaks-nya itu adalah verb SIS, kemudian English itu adalah objek daripada speak. Yang kedua yaitu rumus daripada negatifnya, yaitu menggunakan don't atau doesn't setelah subjek. Berarti subjek, don't, atau doesn't plus verb 1 plus objek. Nah, contohnya seperti ini.
Mereka tidak makan nasi. They don't eat rice. They don't eat rice. Jadi ada they subjek, don't yang menandakan dia tidak atau negatif, eat-nya itu makan, dan rice itu adalah objek. Oke, kalau doesn't buat apa, Mister? Tenang. Doesn't itu buat she, he, it. Jadi kita bisa bilang she doesn't eat rice. Oke, yang ketiga yaitu adalah tanda tanya. Kalimat tanya yang positif itu bagaimana? Nah, berarti tidak ada kata tidaknya. Dan biasanya diawali dengan kata apakah. Kalau diawali dengan kata apakah, maka kalian harus menggunakan do atau does di depan. Jadi pakainya adalah do, does, plus subjek, kemudian plus verb 1, jangan lupa, dan objek. Oke, jangan lupa tanda tanya guys. So, do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Does she speak English? Apakah dia perempuan berbicara bahasa Inggris? Nah, seperti itu guys. Dan yang terakhir yaitu adalah kalimat tanya yang negatif. Bisa dipisah, bisa enggak. Kalau mau digabung, maka jadinya don't atau doesn't. Kemudian plus subjek, plus verb 1, dan plus objek. Jangan lupa tanda tanya. Nah, artinya nanti akan berarti bukankah atau tidakkah. Tidakkah kamu berbicara bahasa Inggris? Don't you speak English? Don't you speak English? Atau doesn't. Bukankah dia berbicara bahasa Inggris? Doesn't she speak English? Gitu. Nah, kalau mau yang dipisah bisa. Tapi dipisahnya di antara subjek di tengah. Jadi do atau does plus subjek plus not plus verb 1 dan jangan lupa objek tanda tanya di belakang. Jadinya adalah nanti artinya apakah bla 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 tidak. Contoh, apakah dia tidak makan nasi? Does she not eat rice? Apakah dia tidak? Apakah kamu tidak makan nasi? Do you not eat rice? Gitu guys. Nah, itu adalah verbal sentence daripada simple present. Sekarang kita belajar yang non-verbal sentence atau kalau enggak yang nominal. Nah, kalau yang nominal tersebut itu nanti selain kata kerja, apa saja tadi? Ada noun, adjective, dan adverb. Kemudian rumus yang positif adalah subject plus. Nah, ini guys namanya adalah to be. Is, am, are itu namanya to be. Atau kata kerja bantu. Is, am, are plus complement atau pelengkap. Pelengkapnya apa tadi? Noun atau adjective atau yes, adverb. Itu guys kalau kalimat positif. Contohnya, dia adalah seorang dokter. She is a doctor. Gitu guys kalau kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya gimana? Tinggal menambah not setelah to be. Jadi subject is mr plus not plus complement. Jadinya dia bukanlah seorang pramugari. She is not a flight attendant. She is not a flight attendant. Jadi ada kata tidak atau bukan. Nah, kalau kalimat tanya bagaimana? Kalau kalimat tanya itu, maka is mr-nya di depan. Contohnya, apakah dia cantik? Is she beautiful? Is she beautiful? Jadi is mr plus subject baru complement. Jangan lupa tanda tanya. Itu yang kalimat tanya positif. Tapi kalau kalimat tanya negatif bagaimana? Nah, tinggal menambah not. Mau dipisah atau digabung? Kita pisah dulu ya. Jadi bilangnya adalah is mr plus subject not baru complement. Jangan lupa tanda tanya. So, jadi artinya nanti apakah bla 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 tidak bla bla bla. Contoh kita buat apakah dia tidak cantik? Is she not beautiful? Is he not beautiful? No, she is beautiful. Gitu ya. Nah, kalau mau digabung bisa, tapi cuman is dan juga are. Tapi kalau am tidak bisa digabung dengan not. Jadinya tetap dipisah. Kalau is digabung sama not jadinya isn't. Tapi kalau are digabung sama not jadinya aren't. Nah, kalau digabung nanti akan berarti tidakkah atau bukankah. Contoh,
Bukankah kamu seorang polisi? Aren't you a policeman? Gitu ya. Jadi ada aren't, subject, habis itu baru complement, jangan lupa tanda tanya. Nah, itu yang non-verbal sentence daripada simple present. Bagaimana? Pusing apa tidak pusing? Nah, itu guys. Jadi kalau simple present, ada 2 kalimat guys. Ada yang non-verbal sentence sama yang verbal sentence. Nah, kalian bisa gunakan simple present itu kapan? Seperti tadi yang sudah saya bilang, yaitu digunakan ketika general truths atau kebenaran umum. Kemudian yang kedua yaitu kalian bisa menggunakannya sebagai habitual action atau kegiatan yang biasa terulang-ulang. Kemudian yang ketiga yaitu giving opinion, memberi opini. Nah, sekarang subject verb agreement. Tadi di verbal sentence ada subject verb agreement-nya dengan do, does. Nah, kalau subjeknya ada ini guys. Jadi, you, we, they, she, it. Nah, kalau I itu nanti menggunakan do. Kalau seandainya si she, it menggunakan does. Kalau you, we, they menggunakan do juga. Jadi kalau di dalam kalimat negatif itu ada do plus not. Nah, seperti itu. Jadi bukan she do not speak English, tapi she doesn't speak English. Karena she itu gabungannya sama do. Kemudian, verb 1 dan verb PS. Kalau I, you, we, they itu menggunakan verb 1, tapi kalau she, it itu menggunakan verb SES. Nah, itu untuk subject verb agreement di dalam verbal sentence. Kalau nominal sentence, nah ada am, is, sama are. Kalau am itu digunakan untuk I, dan is itu digunakan she, it. Kalau are itu digunakan untuk you, we, they. Nah, jangan lupa, mereka digunakan untuk yang jamak juga. Kalau is digunakan untuk yang tunggal. Oke, sudah mengerti apa? Sudah mengerti? Oke, itu saja untuk yang simple present. Kalau belum mengerti, silakan ditanya. I'm really sorry if it is not possible to give you many more explanation. That's all for today's meeting. I hope you can enjoy. And that's all for today's video. Jelas saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradise, let's pick up.